Oke, Oke. sip. Udah, masih ada yang mau nanya lagi nggak terkait super loop atau gimana? Ini soalnya sejujur aja sih soalnya cukup panjang ini. Karena dia analisisnya agak sedikit-sedikit, nggak cuman pakai mesh biasa, harus ada pengertian lain. Betul. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjut lah ya. Oke, Ken, katanya ini ada yang ini nggak? Contohnya bakal di-share nggak katanya? Bakal, boleh, ntar gue share. Atau enggak, ntar deh, sama si Fatih di-share. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ken. Kalau Oke. misalnya ada hambatan sama penanda arus di tengah itu, hambatannya tetap hilang ya? Gini. Maksudnya gini kan, kalau misalnya gitu ya, misalnya di kabel gitu, di kabel, kita punya ada satu kabel, dia ada hambatan, itu dia ada sumber arusnya. Ini bukan maksudnya. Ya enggak, ya enggak. Ya, nah, tetap tetap harus apa ya? Tetap harus di skip ini tuh. Nggak boleh. Kenapa kita pakai super mesh? Karena kan kita mau skip skip si ininya biar nggak termasuk masuk dalam loopnya. Nah, kenapa dia nggak mau termasuk? Karena kan kita kalau di V sama dengan I kali R, dia sumbernya arus. Dan kita nggak ada hambatannya, mungkin ada di sini. Tapi ini hambatannya beda komponen sama yang ini. Gitu. Iya, betul. Ya, di sini tuh ada V. Ini V1. Ini beda lagi V-nya di sini. Di sini ntar V-nya beda lagi gitu. Soalnya di sini kan belum tahu kita ada hambatan dalam atau enggak dan lain-lainnya kita nggak tahu. Jadi Iya, lebih baik kita betul. ya, gitu guys. Ingat Nah, teman-teman, beda voltase itu terjadi ketika ada elemen. Nggak ingat itu teman-teman. Jadi setiap elemen punya beda potensial yang berbeda-beda gitu ya. Kecuali dalam kalau misalnya dalam rangkaian ini ya, kalau dalam rangkaian paralel kan paralel atau bukan apa kayak gini campuran, nah itu bakal susah kan teman-teman untuk buat dianalisisnya. Nah makanya teman-teman harus skip itu tuh. Ada sumber arus juga ya artinya. Kalau dalam super mesh itu nggak boleh ada sumber arus juga ya berarti. yes betul. Karena kan tujuan kita pakai super mesh apa? Lewati. Ya, nah ini tujuan kita pakai super mesh itu biar si sumber arusnya ini nggak termasuk dalam loop. Kalau dia tetap termasuk ya berarti super mesh kita nggak ada gunanya gitu. Betul. Nah terus ya mungkin tips dari gua kalau kalian ngertiin kuis ya tips gitu ya tips kalau misalnya misal analisis kalian kalian hasilnya hasilnya it's, hasilnya salah atau misalnya kayak nggak make sense gitu nggak make sense jadi kalian udah tahu lah pasti salah mending daripada kalian cari tahu apa masalahnya. Nah, daripada kalian kayak gini, jangan lakuin ini. Lebih baik jangan. Kalau emang kayak kalian udah nggak tahu nih, kalian udah ngelakuin analisisnya sebaik kalian yang kalian bisa, tapi tetap nih si hasilnya tuh nggak make sense gitu. Daripada kalian cari tahu apa masalahnya, mending kalian ulang kerjain, antara pakai analisis lain atau enggak kalian pakai nodal-nodal lain atau enggak pakai mesh-mesh lain di loopnya dalam dalam mesh. Kalau dalam mesh itu berarti ganti loop. Berarti kalau misalnya dalam nodal ganti node gitu. Karena Atau boleh juga ganti ground. ganti ground. Ganti node itu maksudnya ganti ground. Soalnya kan kalian kalau misalnya dalam satu soal yang tadi deh. Nah, ini kan udah dikasih tahu nih groundnya di mana. Soalnya kita udah jelasin disuruh pakai nodal. Nah, anggap sekarang si groundnya nggak dikasih tahu di mana. Dan kalian bebas, boleh mau pakai looping, boleh pakai mesh analysis, boleh pakai nodal analysis. Groundnya nggak dikasih tahu nih. Nah,
Kan bingung nih. Nah, kalau kalian pakai nodal, bisa aja nih kalian set ground di sini. Bisa set ground di sini. Bisa aja gitu. Cuman kan yang paling optimal dan paling gampang itu si groundnya di sini. Jadinya kalau emang kalian pakai nodal gitu ya, kalian boleh ganti ground, ganti node dan lain-lain. Kalau pakai mesh, kalian boleh ganti meshnya, si loopnya gitu guys. Nah, terus mungkin kayak lanjutin itu ya, lanjutin yang tadi Marvel bilang, setiap ada elemen di seri ya, di seri. Setiap ada elemen, dia berubah potensial kan, V-nya berubah kan, V berubah. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena kan misalnya anggap ya, kita ngasih contohnya itu resistor. Di resistor itu dia kayak gini kalau representasinya di rangkaian, tapi sebenarnya yang terjadi itu misalnya ini kabel, ini kabelnya, ini kabel. Saat kita pakai resistor, itu tuh kayak nge-shrink si kabelnya jadi segini. Jadi kayak kita kecilin si kabelnya. Nah, kan kalau misalnya kayak kita kecilin kabelnya, pasti si arusnya beda dong. Kalau misalnya dalam ini aja, dalam dalam apa? Gue gedein deh semuanya. Dalam kita anggap si ini ya si arusnya ini dalam arus listrik kita kayak arus fluida gitu ya. Anggap si aliran elektronnya itu fluida. Di fluida kan A kali V sama dengan A kali V kan. V-nya ini kecepatan AV AV ini kan. Nah, kecepatan di sini sama kecepatan di sini kan dia pasti beda gitu. Makanya resistor itu buat ngeresis. Saat kita resis, representasi di dalam kabel itu dia kayak ngecilin kabelnya. Jadinya kan semuanya ini giniin kan. Semuanya jadinya ketumpuk. Nah, karena ketumpuk dia V-nya berubah gitu, guys. Nah, terus ada apa nih di chat? Oh, oke. Tapi nge-PC minta coretan. Oke. Sip. Mungkin lanjut aja ya. Kita ke soal berikutnya. Ini sama Marcel ya. Ya, Sip. Ini ya, Vel. ya, oke. Siap. Oke, Nah, ini kali ini kita bakal pakai mesh analisis, teman-teman. Nah, di sini lihat ya, teman-temannya. Loop, kita pakai loop analisis atau mesh analisis. Nah, kita lihat dulu, teman-teman. Ada gak nih tadi sumber arusnya? Kelihatan nggak ada ya, teman-teman ya? Di sini cuma ada sumber tegangan, di situ 120 volt. Oke, jadi aman. Di sini udah paling aman pakai mesh analisis, udah nggak boten-boten, udah nggak macam-macam. Ini langsung aja kita analisis, teman-teman ya. Di sini disediakan 3 loop, I1, I2, I3 sesuai gambar. Nah, makanya kita coba analisis per loopnya ya, teman-temannya langsung ya. Oke, mungkin langsung dituliskan loop 1 gitu tadi ya. Loop 1. Oke, kayaknya ini kan crash-nya lagi nih. Kalau can crash lagi mungkin bisa ku nanti nih. Sebentar. Oke. Oke, mungkin aku yang share screen belum bisa ya, kayaknya belum keluar soalnya. Biar stop. Oke. Dan teman-teman ya, kayaknya crash. Oke. Oke, sebentar. Oke.
Fatih mungkin bisa ini. Oke, sip. Oke, aku share screen teman-teman ya. Oke, ini tadi. Oke. Oke, kita bakal pakai mesh analysis sekarang, teman-teman. Oke, udah kelihatan teman-teman ya, share screen ya. Pen aja. Oke, yang pertama kita akan lihat. Oke, nah, colok dulu. Oke, kita akan lihat pertama teman-teman loop 1 dulu ya. Kita akan analisis loop 1. Loop 1. Oke, di sini di loop 1 teman-teman, aku gambarin ya ininya. Arus-arusnya gini ya teman-teman ya. Set set. Nah, oke, kita analisis teman-teman. Loop 1 kita akan menggunakan KVL ya. Dimana rumusnya V itu dikali R, dan di KVL itu delta V sama dengan 0. Oke, kita pakai loop 1 teman-teman ya. Di loop 1 masuk ya teman-teman, ini arus 1 I1. Berarti I1 dikali 30 ya, karena rumusnya I kali R. Lanjut I1 dikali 10 ya. Karena di sini I1 bertabrakan dengan loop 2 I2, maka dikurangkan teman-teman ya. I1 dikurang I2. Oke, karena dia berlawanan arah, berlawanan dengan loop 1, artinya arus I2 akan menjadi negatif teman-teman ya. Oke, lanjut ke voltasenya ditambah 120. Ini belum tulis sebenarnya, 10 ohm ditambah 120 volt. Oke, sama dengan 0. Berarti kalau kita rapiin 40 I1 dikurang 10 I2 ditambah 120 dengan 0. Atau boleh juga ditulis 40 I1 dikurang 10 I2 dengan minus 120. Oke, kemudian kita masuk ke loop 2 teman-teman ya, loop 2. Oke, di loop 2 ada apa aja? Di loop 2 kita berangkat ya. Oke, ini aku coba hapus. Paste. Oke, aku coba hapus. Kita masuk ke I2, aku gambarin gambar arusnya pada loop 2 seperti ini. Oke, kita lihat teman-teman ya. Pertama di I2 yang melewati hambatan 30. Oke, I2 dikali 30 ya. Ditambah. Nah, di sini teman-teman ya. Di saat arus ini yang melewati 10 ohm itu ya. Dia kan bertabrakan teman-teman ya, arusnya dengan I3. Artinya ada pengurangan arus teman-teman. Seperti di sebelumnya, berarti yang searah dengan arah loop 2 akan menjadi positif, yaitu I2 itu sendiri. Dan yang berlawanan akan dengan loop 2 akan negatif, berarti dikurang dengan I3 ya. Karena arah loop 3 gitu ya, muter ke sini, menabrak gitu ya, menabrak arah arus I2 pada hambatan 10 ohm. Berarti kali 10 di sini. Nah, kemudian kemana lagi? Ke sini teman-teman ya. Ke sini. Nah, di sini ini juga bertabrakan teman-teman dengan I1. Oke, maka yang berlawanan dengan arus pada loop 2 negatif, tapi yang searah kan positif. Karena yang searah itu I2 ya, kita tulis I2. Yang berlawanan yaitu I1. Tulis I1 dan hambatan 10. Ya, sama dengan 0. Oke, kita rapiin dikit teman-teman. Di sini berarti I2 hanya 10, I2-nya 10 berarti di sini 50 I2 dikurang 10 I3 dikurang 10 I1. Oke. Sama dengan 0. Di sini aku tulis mungkin ini persamaan 2, ini aku tulis persamaan 1. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke loop 3 teman-teman ya. Loop 3. Loop 3 itu yang ini. Nih, yang merah ini. Set. Oke. Aku gambarin gambar arusnya seperti ini. Oke. Pertama, melewati
hambatan 30 ohm, dan tidak ada arus yang bertabrakan namanya. Hanya I3 saja, berarti I3 dikali 30 ohm. Ingat ya teman-temannya, rumusnya itu V sebenarnya I kali R. Karena kita menggunakan KVL, berarti kita membutuhkan I dan R. Terus lagi, jangan lupa. Ditambah berapa? Nih, dia masukin tegangan 120 volt, tapi dari negatif ya, dari sumbu negatif. Berarti kita tulis di sini minus 120, gitu ya. Kemudian di sini teman-teman ya, yang 10 ohm, kembali dia menabrak I2. Ditambah, berarti yang searah dengan arah loop I3, arus pada loop 3, berarti I3 dikurang dengan berapa teman-teman? Yang menabrak ini. I2 teman-teman ya, I2 yang menabrak. I2 kali hambatannya adalah 10 sama dengan 0. Oke, kita rapiin sedikit jadi 40 I3 dikurang 10 I2 sama dengan 120. Oke, ini aku anggap persamaan 3 teman-teman. Oke, dari ketiga persamaan ini, oke, yang dicari I1, I2, I3, kita udah dapat 3 persamaan, harusnya kita sudah bisa selesaikan. Oke, kita dulu ya teman-teman ya. Ada I3, ada I2. Oke, berarti ini kita bisa rapiin dikit. Kita bisa dapat 5I2 dikurang I3, ya kita bagi 10 semuanya, kurang I1 sama dengan 0. Oke, ini juga hasilnya bersama 1 sama bersama 3. Maka mungkin untuk semuanya teman-teman ya, bersama 1 di sini. Bersama 1 berarti, kalau kita bagi 10 semua berarti 4I1. Oke, dikurang I2 sama dengan minus 12. Oke teman-teman ya. Tadi yang I3, yang persamaan 2 berarti 5I2 dikurang I3 dikurang I1 sama dengan 0. Kemudian persamaan 3, kalau kita bagi semua dengan 10, kita akan dapetin 4I3 dikurang I2 sama dengan 12. Oke deh. Berarti kita perlu apa teman-teman ya? Kita perlu substitusi dari 2 kemana teman-teman? Terserah ya, ke 3 boleh. Berarti kita butuh I3-nya ya, besar I3. Kita dapetin dari sini I3 itu sama dengan 5I2 dikurang I1. Nah, kita anggap ini persamaan 4, kita substitusi ke persamaan 3. Gitu ya. Kita substitusi ke persamaan 3 ini. Oke, jadinya persamaan 5 ya. Persamaan 5, 4 kali I3 itu 5I2 dikurang I1 dikurang I2 sama dengan 12. Berarti ini tuh 20I2 dikurang I2 dikurang I1 sama dengan 12. Oke. Berarti ini tuh 19I2 dikurang I1 sama dengan 12. Oke. Aku terus lagi ya di sebelah teman-teman di sini. Terus lagi tadi 1 itu 4I1 dikurang I2 sama dengan 0. Persamaan yang baru, persamaan 5 itu 19I2, oke, biar nggak kebalik. Sini berarti aku tulis plus 19I2 dan minus I1 sama dengan 0. Oke deh. Berarti ini kita kali 4 aja. Kita kali 4, yang atas kita kali 1. Berarti kita dapat nanti persamaan 1 menjadi 4I1 kurang I2 dengan 0. Kemudian minus 4I1. 19 kali 4 berarti apa namanya? 76 ya? 76. Sama dengan 0. Oke, kita tambahin teman-teman. Tambahin, kita habisin. Di sini. Ini I2-nya kurang. Tambahin berarti ini 75 I2 sama dengan 0. Berarti I2-nya 0 teman-teman. Oke deh. Oke, terus kita masukin lagi. Tadi persamaannya ada I1 ya.
I1, ada persamaan 1 tadi. 4I1 dikurang I2 sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan minus 12. Salah, teman-teman ya. Minus 12. Ini minus 12 ya. Nah, berarti juga minus 12, teman-teman ya. Minus 12. Aku pastiin dulu ya. 4I1 min I2 paling minus 12. Oke, ini minus 12. Berarti ini juga minus 12. Berarti ini tadi nggak segini, teman-teman ya. Jadi kita ini tadi jadinya ini minus 12. Coret-coret. Ini 12. Minus 12. Bisa ya. Oke, fokus aja. Sini berarti minus 12. Berarti 75. I2 dengan minus 12. I2-nya minus 12 per 75. Oke. Oke, sampai sini coba cek dulu ya. Apakah masih ada yang salah atau enggak? 9 dengan 12. Oke, 19 I2. Oh, di sini 12 teman-teman ya. Oke. Sini 12. Salah masuk ya teman-teman ya. Ini 12. Ini juga. Oke. 19 I2 dikurang I1 sama dengan 12. 12 kali 4, berarti ini 48. Oke, tambahin berarti ini minus 36 ya. Jadi 36 per 75. Ini minus 36 per 75. Ya, sebentar, dicek dulu ya teman-teman. Ini salah gak ya? Oke, masih ada ya? Ini disubstitusi ke sini, berarti 4 kali I2 min I1 dikurang I2 sama dengan 12. Berarti ini dapatnya 20 I2 dikurang ya, 19 I2 dikurang I1. Oke. Oke. 19. Oke, 36 ampere. Kemudian kita masuk ke mana lagi? Dapat I2-nya, berarti kita cari I1. Kita substitusi aja ini. Kita anggap bersama 6 ya. Substitusi 6 ke 1. Berarti 4 I1 dikurang I2-nya berarti minus 36 per 75 ampere. Gitu ya. Dengan minus 12. Berarti I1 itu minus 12 dikurang 36 per 75 itu ya, dibagi 4. Berarti ini kurang lebih, mungkin kan bisa bantu. Berapa ini? 12. 36 per 75. Oke, hasilnya itu adalah minus 78 per 25 atau setara dengan minus 3,12. Oke, dapat I1-nya, berarti kita bisa dapat I3-nya ya. Dari persamaan yang, dari persamaan 3 teman-teman ya. Persamaan 3 tadi, oke, betul saya di sini ya. Persamaan 3 tadi bunyinya 4I3 dikurang I2 sama dengan 12. Oke, di mana tadi menurut persamaan 6, I2 itu sama dengan minus 36 per 75 ampere. Maka dapat deh teman-teman.
Kita substitusi 6 ke persamaan 3. 4I3 dikurang minus 36 per 75 sama dengan 12. Berarti I3 itu sama dengan 12 dikurang 36 per 75 dikalikan dengan 4. Dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah kurang lebih itu setara dengan 72 per 25 ampere. Atau kurang lebih 2,88. Oke. Tadi kalau yang 36 per 75 itu setara dengan 0,48. Minus 0,48. Oke deh, jadi kalau direkap, tadi yang satu itu adalah minus 3,12 ampere. Yang I2, gitu ya, ini 1, itu minus 0,48 ampere. Dan yang terakhir, I3 itu 2,88 ampere. Oke, selesai. Oke, gimana dari ada Ken sini? Oke, Kennya nggak ada ya? Ada yang mau nanya, teman-teman? Halo Oh, guys, maaf tadi baru ke-kick udah gitu karena tadi di remove nggak bisa rejoin. Ini gue masih belum pakai PC guys, sorry. oke, nggak apa-apa. Santai. Oke, gimana nih? Dari teman-teman ada yang mau bertanya gak nih? Oke, kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Ini sih terlihat seperti tidak ada nih yang nanya. Oke, mungkin kita lanjut ke soal terakhir. Berhubung udah mau jam 6 juga. Takut teman-teman yang mau ibadah nanti dapatnya bertabrakan. Oke, ini ya soal terakhir. Di sini dikatakan determine which of the circuit is planar, oke ya, and redraw it with no crossing branch, oke ya. Jadi di sini kita disuruh gambar ulang teman-teman, disuruh gambar ulang suatu rangkaian listrik gitu ya, yang bentuknya adalah planar teman-teman ya. Jadi planar itu dalam artian suatu rangkaian yang nggak bisa digambar nggak bisa digambar secara ini tapak teman-teman ya. Jadi ini kayak gini banyak crossing branch-nya, banyak yang bertubrukan gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak bertubrukan teman-teman. Jadi ini sebenarnya di atas gitu ya, kayak ngambang gitu, ngambang di atas. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh gambar ulang teman-teman ya. Kalau masalah gambar ulang gitu ya, sebenarnya gampangnya gini. Ya, kita abaikan dulu gitu ya. Yang di atas ini teman-teman ya. Yang setiap sirkuit yang ngambang gitu teman-teman ya. Setiap garis-garis yang bakal berada di atas rangkaiannya itu. Kayak jembatan layang teman-teman ya. Ilustrasi seperti jembatan layang dia. Dia berada di atas rangkaian itu. Tapi tetap terhubung dengan rangkaian itu di ujung sini dengan ujung sini. Gitu ya. Ini kita gambarin dulu tanpa sirkuit planarnya ya. Maksudnya setiap setiap rangkaian gitu ya yang tidak berada di ground. Oke, seperti ini. Oke, gini. Oke. Oke, selebihnya ada dua garis yang ini dan yang ini. Oke, di sini tentu saja 1 ohm.
Di sini aku tulis 2 ohm, 3 ohm, dan di sini ada 6 ohm dan 4 ohm. Oke, berarti cara gambar ini gimana, teman? Nah, cara gambar ini aku hapus dulu dikit. Oke, seterusnya. Oke. Cara gampangnya adalah teman-teman cukup cari titik apa ya? Cabangnya. Cabangnya di sini, cabangnya di sini. Oke, artinya kita bisa gambar ulang seperti ini, teman-teman ya. Gini. Di luar ya, karena ada dia crossingnya di sini, kita bisa tulis di sini. Bisa gambar di sini. Set. Oke, ini juga 2 ohm. Oke, yang ini gimana ya 5 ohm? Ya udah, tinggal di sini aja. Set. Nah, dia juga karena bertemu di ujung, cabangnya di sini, berarti di sini. Kalau ini di sini, berarti di sini. Oke, tinggal kita keluarin teman-teman ya. Ya, kita keluarin. Keluarin dari rangkaiannya biar terlihat. Oke, kita anggap di sinilah ya. Mau. Gitu teman-teman. Atau enggak, atau karena ini adalah percabangan antara 4 ohm, 5 ohm, dan tegangan 10 volt, kita bisa gambarin teman-teman seperti ini. Oke, kita gambar gitu ya. Karena dia bercabang antara 4 ohm, 10 volt, dan 5 ohm tadi, 5 ohm ini, berarti kita bisa gambar gitu teman-teman. Nah, sama dia bercabang gitu ya, bercabang antara 4 ohm gitu ya. Kesininya 4 ohm, ke atasnya 10 volt, dan kesininya 5 ohm. Sorry Vel. Ya, Itu kenapa? yang 4 ohmnya harusnya di belakang yang 6 ohmnya deh. Oh yes, ya. Ya, kalau kayak gitu soalnya bisa diseriin ntar. Iya, betul. Salah lihat. Thank you, Ken. Oke. Oke, Iris ya. Sorry, teman-teman. Oke, sini aku gambar berarti pen. Oke. Gini, berarti harus di sini ya. 4 ohm. Sama ya. Tadi dia bercabang antara 4 ohm, 5 ohm, dan juga 10 volt. Nah, buat lebih berapihnya lagi teman-teman, teman-teman bisa di sini ya. Nah, di sini ya, antara dia di sini nih. Dia bercabang antara 6 ohm ya. Cabang itu ke 6 ohm, ke 2 ampere, ke 2 ohm dan ke 1 ampere. 1 ampere, 1 ohm. Ya, berarti artinya kita bisa tukar teman-teman di sini nanti jadi di ujung. Ya. Oke, kita lihat nanti ya. Sama yang ini teman-teman. Kita juga bisa taruh ujung. Jadi bentuknya seperti ini. Hapus ya. Oke, berarti ini kita tarik garis gini. Set. Oke. Ini kita anggap 6 ohm. Oke, berarti di sini 4 ohm dah, 6 ohm. Dah seperti ini teman-teman. Buktinya apa? Dia di sini bercabang kok ke 1, bercabang kok ke 2, dan bercabang kok ke 6 gitu. Sama seperti ini, dia bercabang ke 1, bercabang ke 2, dan bercabang ke 6. Gitu. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Itu kata si Fatih tadi, kebalik gak sih kalau ada yang layang gitu namanya non planar, bukan? Ya, non planar dan planar. Kalau planar itu yang ngambang. Enggak kayaknya yang Non planar planar itu yang bisa di yang itu. Yes. Oh ya gimana? benar. Ya, aku tulis ya. Ya Makanya kan? teman-teman ya. Kebalik. Sorry. Santai. Ya oke, benar-benar ya. Planar itu dari ini ya, dari akar kata plane atau dasar. Jadi dia bisa digambar gitu ya di satu bidang. Kalau non planar tidak bisa ditaruh
dalam satu bidang. Ya, kayak tadi ya ini. Dia harus mengambang, gampangnya mengambang gitu. Nah, makanya untuk mengubah non-family planner kita perlu memodif rangkaian ini gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa gitu ya, tidak ada yang crossing, tidak ada cabang yang saling bertubrukan atau saling bersilang lah gampangnya, yang bersilangan. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Aman kayaknya, Vel. Aman ya? Oke lah, ini kayak soal terakhir kita soalnya ya tadi. Oke, aku stop share aja. Oke, gimana dari Fatih dan oke, kasih sudah datang, gengs. Oke, stop. Makasih semua. Terima kasih semua yang udah datang. Kita kayaknya sudah selesai sampai sini doang. Ditunggu tubai-tubai selanjutnya. Makasih buat yang udah mau luangin waktunya buat diskusi bareng, buat belajar bareng. Semoga ilmunya bermanfaat, gengs. Good luck juga buat quiz parnya hari Jumat. Makasih. Oke.